إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Di hari Ahad kita dikagetkan dengan berita wafatnya seorang ulama besar, yakni Syekhul Hadis Syekhuna Abi bin Hasan Al-Athari Al-Hadawi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Dan dengan meninggalnya seorang ulama, seakan-akan salah satu dari tubuh kita lepas, salah satu bintang di langit hilang, bintang di dunia maksudnya, jadi seorang ulama yang sangat besar jasanya. Dan kita berdoa semoga Allah ampuni beliau dan Allah angkat derajat beliau. Kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini sering diucapkan oleh kita, tapi banyak yang antara kita tidak tahu maknanya. Inna lillahi, kita, sesungguhnya kita semuanya milik Allah. Jadi kita ini semua milik Allah. Antum, saya, kita semua itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Ini pelajaran buat kita semua yang alhamdulillah, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Dan orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang beramal soleh, tentunya didasari dengan iman, sehingga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kebaikan. Dan orang yang paling celaka di antara kita adalah meninggal dalam keadaan tidak siap, jauh dari Allah, jauh dari Islam, jauh dari amalan. Oleh karena itu, ini pelajaran besar dari kita. Allah masih berikan umur pada kita, kita isi dengan amal soleh. Ikhwan yang Allah muliakan, kita sekarang akan membahas hadis yang ke-99 di kitab saya. Di kitab antum 96. Baik. Nanti akan diminta salah satu yang akan membaca terjemahannya ya. An Abdillah bin Malik ibni Buhaina أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه
hatta yabduwa bayadu ibtayhi. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Penulisan penulisan bin, dari dua bin di situ ada perbedaan tidak? Satu bin tanpa alif, satu bin pakai alif. Ya, satu bin tanpa alif, satu bin pakai alif. Kenapa? Ini menunjukkan Buhainah itu bukan bapaknya Malik. Buhainah bukan bapaknya Malik dan bukan kakeknya Abdullah. Ya, Buhainah itu ibunya Abdullah. Ya, bin Buhainah, Buhainah ibunya Abdullah. Oleh karena itu dibedakanlah dengan alif. Tapi kalau kakek itu binnya tanpa alif. Ya, misalkan fulan bin fulan bin fulan, si fulan ini kakek langsung, maka tanpa alif semuanya. Ya, bisa dipahami? Nah, i'rabnya dibahas oleh Syekh, penjelasannya juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Baik. Ikhwah yang Allah muliakan, siapa di antara antum yang mau baca terjemahannya? Silakan. Yang depan ana siapa? Pak Solihin. Pak Solihin. Dari Abdullah Malik bin Buhainah rahimahullah radhiyallahu anhu, iya, bahwasanya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Ahsan, barakallah. Ini terjemahan bagus, tepat. Kalau di situ terjemahan kurang, ya, di terjemahan yang buku antum itu kurang. Coba antum baca yang bawa buku itu. Coba baca. Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengerjakan sholat, maka beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kedua ketiaknya pun tampak. Sehingga kedua ketiaknya tampak. Kalau di situ ada tambahan apa terjadi? Putih. Yang tepat yang mana? Yang putih. Ada kalimat bayal. Ya, jadi antum kasih putih di situ. Iya, tampak putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Buhainah tadi ibu dari siapa? Abdullah bin Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila beliau salat. Maksud salat di sini adalah apabila beliau sujud. Apabila beliau sujud. Ya, idza shalla maknanya idza sajada. Salat di situ artinya sujud. Karena apa? Fa'abbara bil kulli 'anil ba'd. Rasulullah SAW mengungkapkan sebagian dari gerakan salat dengan semua. Salat, ya, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ya kan? Ada tasyahud, ada berdiri. Nah, yang dimaksud salat di sini adalah sujud. Karena kalimat selanjutnya menjelaskan tentang sujud. Kana idza shalla. Jadi kalau antum terjemahkan Rasulullah SAW, Nabi SAW apabila sujud, itu benar
tidak terjemahannya. Betul atau salah terjemahan itu? Betul. Jadi kalau antum terjemahkan Nabi SAW apabila sujud, ini terjemahan sahih. Farraja baina yadayhi, beliau SAW merenggangkan kedua tangannya. Tangan maksudnya direnggangkan serenggang-renggangnya, ya. Hikmahnya nanti saya jelaskan. Tapi jari jemarinya dia apa? Dirapatkan. Jari jemarinya ketika sujud itu dirapatkan, tapi tangan direnggangkan. Ini perlu diingat, bukan jari jemari direnggangkan juga begini, bukan. Ya, karena dalam masalah jari jemari dalam sholat ada 3 hal, 3 keterangan. Kadang rapat, ya, dalam gerakan tertentu yang disujud. Kadang membuka dalam gerakan tertentu, yakni ketika mencengkram lutut ketika apa? Ruku'. Dan kadang biasa saja seperti ini, tidak merenggangkan, tidak juga merapatkan. Kapan? Ketika takbir. Ketika takbir biasa saja, tidak rapat, tidak juga merenggangkan. Ketika ruku', merenggangkan. Letakkan, kita pegang 2 lutut kita, ya. Jangan begini, tapi cengkram, begitu. Kalau sujud dirapatkan. Nah, seperti itu. Ini merupakan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau merenggangkan kedua tangannya hatta yabdu bayadu ibtaihi, sehingga nampak putih kedua ketiaknya. Jadi Rasulullah SAW ya suka memakai rida. Rida itu antum tahu pakaian seperti umroh, itu rida. Kalau bawahannya apa? Izar. Tidak pakai pakaian seperti kita ada kaosnya, ya. Kalau kita ketika sujud kelihatan nggak kedua ketiak kita? Nggak kelihatan. Nabi SAW ada pakaiannya dengan rida, kelihatan kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Malik bin Buhainah, bayad ibtaihi, putih kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, anna sunnata, bahwa sunnahnya fis sujudi, dalam sujud, an yufarrija al-insanu baina yadayhi idza sajada hatta yabdu bayadu ibtaihi. Seseorang hendaknya merenggangkan kedua tangannya ketika sujud sehingga nampak nampak putih kedua ketiaknya. Jadi kalau sujud, ikhwani fillah, direnggangkan. Dan ini merupakan sunnah dari Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Banyak di antara kita sujudnya begini atau begini, ya kan? Tapi bagaimana dengan sujudnya perempuan? Ya, sujudnya perempuan sama, tidak berbeda. Ya, ada sebagian yang mengatakan harus begini sujud perempuan. Ya, ini tidak ada dalil. Karena selama tidak ada keterangan pengkhususan dan perbedaan antara gerakan sholat yang dicontoh oleh Rasulullah SAW untuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu untuk kelompok tertentu atau untuk jenis manusia tertentu. Ya, jadi sujudnya hal ini sama antara laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam.
Faedah yang kedua, jawazun nadhari ila al-imam alladhi yuta'allamu minhu kaifiyatus salat. Bolehnya melihat ke imam. Jadi makmum boleh melihat imam. Yang dari si imam itu dapat dipelajari tentang bagaimana atau tentang tata cara salat. Ya. Jadi makmum ketika ingin melihat imam boleh, apalagi ingin melihat tahu gerakannya imam bagaimana gitu. Ya. Jadi untuk makmum tidak terikat dengan tempat sujud. Tapi boleh dia melihat imam. Ya. Karena sangat terkait antara makmum dengan imam. Apalagi banyak kejadian kalau makmum cuek, imamnya gerakannya kemana, ya, di mana dia masih di mana. Jadi boleh si makmum melihat imam. Dalilnya ini, Abdullah bin Malik bin Buhaina itu melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dikatakan mungkin Abdullah bin Buhaina melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan tidak sholat. Mungkin ketika Buhaina masuk dari luar melihat Rasul lagi sujud. Bisa saja kan? Ya. Baik. Ini terbantahkan dengan perkataan beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla. Kana idza shalla. Kalimat kana idza shalla dalam bahasa Arab menunjukkan tikrar. Kejadian yang dilakukan berulang. Masa setiap sujud Abdullah itu datang melihat setiap Rasul sujud? Kan nggak mungkin. Atau jauh kemungkinannya. Ya. Jauh kemungkinannya. Oleh karena itu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari faidah bahwa seorang makmum boleh melihat imam, ya, itu lebih tepat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang ketiga, ini faedah bagus sekali yang ketiga, ya. Annahu kullama tas'al insanu fi sujudi fa huwa afdal. Ya. Setiap kali seseorang melakukan sujud lebih luas, maka itu lebih utama. Kok bisa? Lihat penjelasan dari Syekh. Littisa'i mawdi'ihi. Wawunya dihilangkan tuh. Kalau di antum mawdu'ihi. Littisa'i mawdi'ihi. Karena supaya luas tempat untuk sujudnya. Tempat kita ibadah jadi luas. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kan, aku diperintah sujud di atas 7 anggota. 7 apa? 7 anggota badan. Ya. Tidak apa namanya? Tidak diperintahkan untuk mengumpulkan pakaian. Gitu. Tidak. Seluas-luasnya. Nanti Anda jelaskan. Lihat, ada pernyataan Syekh yang bagus sekali. Ya. Kata beliau tentang tempat, ya, biarkan tempat itu luas, ya. Sampai beliau berkata gini, fayakunu hadzal juz'u minal ardi syahidan laka yaumal qiyamah. Supaya bagian dari tempat kita sholat, ya, itu menjadi saksi pada hari kiamat. Ini di antara hikmahnya. Jadi kita sholat, maka kalau sendirian kita perluas tempat sujud kita supaya jadi saksi buat kita di hari kiamat bahwa kita beribadah di tempat tersebut. Jadi kata Syekh Utsaimin, wa ma'lumun annahu kullama kathara asy-syuhud kana aqwa. Baik. Apa dalilnya ikhwan fillah bahwa bumi yang kita pijak
akan menjadi saksi bagi amalan kita pada hari kiamat. Ya. Apa dalilnya? Ini boleh diminum kan? Sambil nunggu jawaban. Bismillah. Ya. Surat yang sering kita baca. Surat Az-Zalzalah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, ya, bumi itu menghabarkan ceritanya, menghabarkan kisahnya. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadisnya derajatnya hasan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhbaraha," sesungguhnya kabar-kabar dari bumi tempat kita berpijak, "an tashhada ala kulli 'abdin wa amah," dia bersaksi atas setiap hamba Allah yang laki-laki atau yang perempuan, bima amila ala dhahriha, dengan apa yang telah diamalkannya di atas bumi tersebut. Antaqul, bumi itu akan berkata, amila kadza wa amila kadza yauma kadza wa kadza. Fulan melakukan hal ini di hari ini dan di hari ini. Qal, kemudian Rasul berkata, fahadhihi akhbaruha, ini adalah berita bumi. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, inna fi dawami az-zikri fit tariqi wal baiti wal hadari was safari wal buqa'i takthiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Subhanallah. Kata beliau, sesungguhnya dawamnya zikir, senantiasa berzikir, ya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, fit tariq, di jalan, wal bait, di rumah, wal hadr, ketika mukim, was safar, ketika safar, wal buqa, dan di tempat-tempat lain, takthiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah, memperbanyak saksi untuk hamba pada hari kiamat. Fa innal buq'ata wad dara wal jabala wal arda tashhadu lidzakiri yaumal qiyamah. Karena tempat itu, rumah itu, gunung-gunung itu, dan bumi, dia akan bersaksi untuk seorang hamba pada hari kiamat. Subhanallah. Makanya ada ulama sampai kalau lewat ke sebuah tempat, kalau nggak zikir balik lagi dia, terus zikir. Dia nggak mau bumi itu nggak bersaksi pada dia. Subhanallah. Ini menunjukkan kita banyak lalainya, kita lupa, ya. Tapi dengan ini kita diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan subhanallah, ikhwani fillah, maka di surat Ad-Dukhan, saya nukil di sini ayat ke-29, langit itu bisa nangis, bumi itu bisa nangis. Subhanallah, langit bisa nangis, bumi bisa nangis. Antum bisa lihat surat Ad-Dukhan ayat 29. Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wama kanu munzarin." Langit tidak menangis, bumi tidak menangis, dan mereka tidak diberi tangguh. Langit dan bumi, Allah kabarkan dalam ayat yang mulia, tidak menangis karena kematian Fir'aun dan bala tentaranya tentunya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan Ibnu Abbas dalam ayat ini, bahwa jika seorang yang beriman meninggal, bumi nangis. Bumi yang dulu dijadikan tempat
tempat ibadah seorang mukmin itu menangis. Subhanallah. Dan langit yang dilalui dengan amal soleh yang naik ke atas, yang diterima oleh Allah pun menangis dari amal soleh orang yang beriman. Oleh karena itu mudah-mudahan kita beramal ikhwan fillah, berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga disunnahkan ketika kita sholat sunnah bergeser ke tempat yang lain, tidak duduk, tidak misalkan kita habis sholat wajib di sini kan, sholat sunnah di sini lagi, tidak, tapi geser imam kanan, imam kiri atau ke tempat lain. Maksudnya apa? Memperbanyak saksi, tapi tidak boleh langsung dilakukan. Setelah sholat isya misalkan, setelah sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat sunnah, ini nggak boleh, hukumnya haram, atau makruh. Yang benar itu dipisah dengan zikir dulu, dengan bicara dulu, dan dipisah dengan tempat. Jadi disunnahkan ketika sholat sunnah pindah posisi. Nah, makanya jangan aneh ketika ada ikhwan di antara kita minta geser, ayo sholat sunnah, geser, antum ke kanan, dia ke kiri, untuk memperbanyak saksi. Nah, sujud juga demikian. Ini di antara hikmah, di antara pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika sujud, memperlebar sujud. Jadi kata Syekh Utsaimin, fayakunu hadzal juz'u minal ardi syahidan laka yaumal qiyamah. Maka bagian sujud ini kelak pada hari kiamat sebagai saksi untukmu pada hari kiamat kelak itu. Baik. Kemudian beliau rahimahullah berbicara tentang jari-jari kita ketika sujud itu. Kan banyak di antara kita sujud karena dibentangkan, ininya begini, ininya jadi begini kan, ini salah, bukan begini, tapi ini kemana? Ke depan gitu, jadi si jari-jari kita ini mengarah ke kiblat, bukan nyerong begini. Karena kita saksikan banyak yang membentangkan tangan kita ketika sujud, ininya jadi malah ke kiri dan ke kanan. Yang kanan mengarah ke kiri, yang kiri mengarah ke kanan. Ini juga salah. Ini harus diperhatikan. Tetapi tetap ujung jari-jari kita atau jari-jari kita mengarah ke kiblat. Baik. Ada faedah lagi. Wa yustathna min kaunil insani yufarriju baina yadayhi 'inda sujudi ma idza ta'adza man 'ala janibaihi. Dikecualikan seseorang merenggangkan kedua tangannya ketika sujud apabila orang yang ada di samping kanan dan samping kiri terganggu. Waktu kapan itu berarti? Waktu sholat berjamaah. Waktu sholat berjamaah malah diperintahkan untuk layinu. Layin itu apa? Melayinkan, melembutkan tangan kita. Tangan kanan dan kiri kita, tubuh kita lembut dengan saudara kita. Jangan akas. Tahu akas? Keras. Antum tegang gini. Awas lu, kaku. Senggol kanan sama kiri. Lemas akhi. Fadhal akhi. Subhanallah, rahmat dengan saudara kita. Dilemeskan. Jangan aduh dia enak sendiri aja nih. Saya gini juga. Ini bukan sholat namanya, ini adu kekuatan. Jadi ketika sujud, samping kanan kita ada kawan, samping kiri kita ada kawan, maka kita lemeskan kedua tangan kita ini. Nggak apa-apa begini, karena samping kanan kita ada orang, samping kiri ada orang. Sunnah. Tapi kita nggak boleh nyakiti orang. Lihat ikhwan,
Lihat indahnya ajaran Islam, indahnya ilmu. Bukan hanya sekedar sunnah kemudian kita nggak mikir orang lain. Ini kan sunnah, iya. Jadi saya kemarin malam Kamis ngaji di Nur Iman, membentangkan kedua tangan. Kemudian praktek semua di masjid-masjid kaum muslimin, ditenggor semua ini. Ya, ini nggak benar. Ya, sunnah yang kita lakukan juga harus dengan sunnah. Ada orang melakukan sunnah tapi nggak sesuai dengan sunnah. Ada banyak. Mungkin diantaranya kita. Oleh karena itu terus kita belajar. Contoh orang yang ingin melakukan sunnah tapi tidak sesuai sunnah. Contoh mengamalkan ini apa namanya? Sutra. Sutra kan salat itu harus ada sutra di depan kan? Ya. Tapi kata Syekh Albani rahimahullah, banyak di antara kita yang mengamalkan sunnah ini tidak sesuai dengan sunnah. Kata Syekh Albani, dia melakukan sujudnya mentok sampai sutra itu. Padahal sunnahnya kasih renggang antara sutra sama kepala dia sujud sebatas lewatnya apa? Anjing, kambing. Makanya jangan mentok-mentok semua kita. Kalau kita sholat di tembok, di dinding, dengan manusia, dengan sutra, mentok sampai sutra, belum nyunnah. Ya, berikan jarak antara sutra dengan kepala kita. Nah, faedah hadis berikutnya, hadis yang ke-97, antum ya. Wa an Abi Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi qala sa'altu Anas bin Malik akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'layhi qala na'am. Dari Abi Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas dua sandalnya atau pada dua sandalnya atau memakai dua sandal? Beliau menjawab, na'am. Beliau menjawab apa? Na'am, iya. Ya. Faedah hadis yang mulia ini diantaranya yang pertama, masyru'iyyatu as-salati fin na'laini, disyariatkannya salat memakai dua sandal. Disyariatkannya salat memakai dua sandal dengan dasar fi'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan salat dengan dua sandal. Ya, ketika ada yang bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sholat memakai dua sandal? Anas bin Malik mengatakan apa? Iya, na'am. Rasul pakai dua sandal. Ini menunjukkan bahwa sholat pakai dua sandal sunnah. Dan ini merupakan kesempurnaan memakai perhiasan, berhias di hadapan Allah ketika sholat. Ya, dalilnya surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam sekalian, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian sholat. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika kita sholat, perhatikan pakaian kita, perhatikan penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan sempurna Nabi Muhammad, para sahabat juga. Jangankan sholat, Imam Malik rahimahullah kalau mau ngajar hadis itu beliau sangat hormat sekali. Beliau pakai pakaian yang rapi, beliau pakai wangi-wangian. Itu Imam Malik tuh. Jangan seperti sebagian orang, yang penting dakwah lah, terima atau nggak terima, yang penting dakwah, nyampaikan. Antum pakaiannya nggak disetrika, nggak apa-apa, yang penting Allah Maha tahu.
Kita dakwah ikhlas, mau diterima alhamdulillah, nggak diterima terserah dia, gitu ya. Ada yang semacam ini. Tidak. Memperhatikan penampilan juga penting. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya kan? Karena ada sahabat Nabi yang bertanya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus?" Itu Rasul baru mengatakan innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Nah, jadi kalau ke masjid pakaiannya disetrika, kasih minyak wangi yang rapi ya ketika sholat. Nah itu karena kita mau berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Ada di antara kita mau sholat pakai singlet, kalau mau ketemu lurah baru lurah, ya baru lurah, pakaiannya bagus rapi, subhanallah. Mau ketemu camat, presiden, pakaiannya bagus, pas berhadapan sama Allah pakai handuk doang, akhi. Kenapa pakai handuk doang? Kan yang penting tutup aurat. Astagfirullahaladzim. Bahlulnya minta ampun. Ini fikihnya fikih bahlul namanya. Ya. Jadi khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Karena sendal itu, ya kata Syekh Utsaimin, "Fanna'lanu libasur rijlain." Dua sandal itu pakaian dari kaki. Pakaian kaki kita apa? Sandal. Orang pakai sandal, orang lihatnya bagus nggak? Bagus. Ya kan? Cuma kadang kita pakai sandal kalau jalan, kadang tidak pakai sandal, itu sunnahnya. Ya, jangan pakai sandal terus. Apalagi laki-laki. Laki-laki harus jadi laki-laki. Jangan laki-laki punya kaki mulus kayak pipinya perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan laki-laki. Laki-laki itu laki-laki. Ya. Bukan awewe. Nah, masa laki-laki jalan di pinggir jalan situ kakinya cincit karena nggak pernah buka sandal. Ini subhanallah dicela yang begini. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah nasihati laki-laki seperti itu. Laki-laki itu ya laki-laki. Laki-laki kayak perempuan, paesan segala macam, ini bukan laki-laki. Ya enggak? Laki-laki itu jantan. Nah, baik. Tapi ketika sholat harus apa? Pakai sandal kadang, nggak pakai sandal kadang, gitu. Nah, faedah yang keberapa? Faedah yang kedua. Annal iktisara ala qawli na'am bimanzilati at-tasrih bil jumlah, yakni membatasi ucapan dengan na'am, ya, jadi cukup dengan ucapan iya, ya, ini kedudukannya sama dengan kalimat yang panjang, yang terus terang, yang jawabannya kalimatnya panjang yang diwakili dengan na'am. Gimana bahasanya? Dia repot saya bahasanya. Ya. Jadi bimanzilatit tasrih bil jumlah, artinya kedudukannya sama dengan kalimat yang jelas, ya, jelas dan lugas. Ya, ahsanta, barakallahu fik. Nah, kalau seseorang laki-laki ditanya, kata Syekh Utsaimin, at-tallaqti imra'atak, apakah kamu at-tallaqta imra'atak, apakah kamu telah menceraikan istrimu? Kalau dia jawab na'am, berarti cerai. Ya, berarti sama cerai hukumnya.
Tidak harus dengan iya saya menceraikan istri saya. Karena kalimat na'am kedudukannya sama dengan kalimat tadi. Paham ya? Ini dalam hukum syariat. Kalimat na'am itu kedudukannya sama dengan ucapan itu. Ya. Nah, jadi dari hadis ini ikhwan fillah disyariatkan untuk memakai apa? Dua sandal. Nah, memakai dua sandal dalam sholat ini merupakan sunnah dari dua sisi. Antum bisa catat. Memakai sandal dalam sholat ya, ini merupakan sunnah dari dua sisi. Yang pertama, ini merupakan contoh dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ini merupakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mencontohnya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Baik. Nah, lihat, kalau saya punya sandal yang bersih, sholat di tempat bersih, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalkan di masjid seperti ini kita pakai sandal, ya jangan. Karena kalau antum bisa bersih, orang lain belum tentu bersih. Entah nginjak apa macam-macam kan gitu, jadilah kotor masjid. Tapi kalau di rumah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh antum lakukan itu. Di rumah sholat sunnah, antum pakai sandal yang bagus menghadap Allah. Ini sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nanti malam dicoba. Sandalnya dicuci dulu. Ya, biar sholat pakai sandal. Ya, ini sunnah dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, sisi yang kedua, mukhalafatul yahud. Mukhalafatu al-yahud. Ini menyelisihi kaum Yahudi. Ya. Tapi menyelisih dalam sandal ini hukumnya tidak wajib ya. Ini pakai sandal hukumnya tidak wajib. Tapi kalau antum mau pakai sandal sekali-kali ya boleh dan disyariatkan. Tayyib. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihi kaum Yahudi, sesungguhnya mereka sholat tidak pakai sandal dan tidak pakai sepatu. Kita kalau orang Islam sholat untuk menyelisih kaum Yahudi, terkadang kita pakai sandal, terkadang kita pakai sepatu. Nah, itu ya. Apalagi ketika kita sholat Id di lapangan, Idul Fitri, Idul Adha, pakai sandal, pakai sepatu sudah. Ya. Yang bagus kan beli biasanya 10 hari sebelum Idul Fitri beli kan, atau sehari sebelum Idul Fitri, semakin murah gitu. Lagi itikaf pada ke pasar beli baju, beli celana, beli ini, itikafnya bubar ya. Orang soleh itu 15 hari sebelum Idul Fitri sudah beli semua. 10 hari sebelum Id dah masuk ke masjid. Nah, sudah hari Idul Fitri tinggal pakai pakaian baru, sandal baru, nanti sholat di lapangan pakai yang baru-baru menghadap Allah SWT. Nah, itu dalam rangka menyelisihi kaum Yahudi. Ya, nggak apa-apa, sholat di rumput nggak masalah, Ya, dan panitia juga nggak mesti, kalau nggak ada tikar nggak usah, nggak apa-apa, di lapangan saya sudah.
Di tanah nggak apa-apa, duduk. Saat najis enggak najis, duduk dah. Cuman susahnya ada kerikil kali ya. Ya sudah pakai sajadah yang nggak ada gambar macam-macam. Tapi jangan koran, pos kota, Republika. Pas lagi sholat, Habib Rizik Syihab. Gitu. Politik lagi, nggak bisa habis. Nah, jadi perhatikan ikhwan ya. Jadi sunnahnya itu kadang pakai, kadang tidak. Tapi jangan dipakai di tempat yang bersih kalau sendal kita kotor, atau di tempat yang orang nggak ngerti sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Azan silakan, azan dulu. Jadi ikhwah, memakai sandal ketika sholat ya, atau dalam sholat itu merupakan sunnah dari sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam rangka berhias ketika sholat. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu bagian daripada zina, yakni pakaian, perhiasan. Ya. Yang kedua, dengan dasar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyelisih kaum Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi dalam hadis Abu Dawud ya, khaliful Yahud, selisihilah kaum Yahudi. Kata Rasul, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Karena mereka
tidak sholat memakai sandal, tidak sholat pakai sepatu. Ya. Nah, karena orang-orang Yahudi, ikhwan fillah, sholat mereka menggunakan aturan mereka. Mereka katakan bahwa setiap tempat yang suci atau yang disucikan dari tempat ibadah itu tidak boleh pakai sandal. Dalilnya surat Thaha. Surat Thaha ayat 12. Allah berkata kepada Musa alaihissalam, "Fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepas dua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di apa? Di lembah tua yang disucikan. Nah, dari ini orang-orang Yahudi, agama mereka niru siapa? Niru Nabi Musa. Maka mereka bilang setiap tempat yang muqaddas, yang disucikan, harus dilepas sandal ketika sholat di situ. Ya. Nah, untuk menyelisihi mereka kaum Yahudi, kita pakai sandal, kita pakai sepatu. Ya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir dari pembahasan ini, beliau berkata begini, walau sa'ala sa'ilun, kalau ada yang bertanya, idza kanatis sholatu fil baiti, kalau sholatnya di rumah, fahalil afdalu an tusalli fi na'laik, apakah utamanya kau sholat memakai dua sandalmu? Al-jawab, jawabannya adalah al-zahiru, zahirnya, annahu yanbaghi an tusalli fi na'laik ahyanan. Lihat, zahirnya hendaknya engkau sholat kadang-kadang pakai sandal, ittiba'an lis sunnah, dalam rangka mengikuti sunnah. Jadi ikhwah, kalau kita di rumah, berarti di rumah ada kesempatan untuk sholat sunnah kan? Sholat sunnah di rumah kadang-kadang pakai sandal, kadang-kadang tidak pakai sandal, dalam rangka mengambil hiasan, berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sandal ini hiasan kaki. Indah orang pakai sandal. Ya. Tapi kadang juga nyeker men. Ya. Begitu juga ketika jalan, ikhwan. Jalan itu kita kadang pakai sandal, kadang pakai sepatu, kadang tidak pakai sandal, kadang tidak pakai sepatu. Terutama laki-laki, kata Syekh Utsaimin, supaya jadi laki-laki. Ya. Kalau perempuan yang enggak pakai sandal, enggak apa-apa. Laki-laki pakai perempuan enggak pakai sandal. Perempuan pakai sandal. Laki-laki nyeker kadang, supaya sehat. Masa ada laki-laki pergi jalan keluar jingjit ya, kayak gadis dipingit. Ya, laki-laki cemen. Gitu kata guru saya. Ya, begitu. Jadi kita harus apa? Harus mengikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini saja barangkali. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang gerakan salat. Dan ini banyak yang tidak dipahami tentang jenis-jenis gerakan salat, kita akan bahas insyaallah taala. Baik. Enggak ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan, ikhwan, antum kalau bisa punya pertanyaan di rumah, antum siapkan di sini, taruh sini pakai kertas. Ya, kalau bisa ana jawab, kalau enggak ya tidak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.